Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Ah, gambarnya apa? Sila kelima. Pancasila sila kelima gambar apa? Lambang gambarnya. Apa ini? Si Goti kayaknya waktu SD kayaknya di balai kota dulu ya. Dengerin musik. Nongkrong dulu ya. Guru kagak didengerin kali ya. Benar, benar. Survei dulu. Oke, ayo titik. Berapa? Apa? Yeay. Apa? I'm smart. Oke. Jawabannya tunggu. Tadi belum boleh diganti nggak? 1, 2, 3. Nggak diganti lagi. Ayo dong. Aduh lama nih. Pancasila sila kelima. Oke. Apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Jupe. Padi dan Padi dan kapas. kapas. Bebek nungging. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Ada ya? Nomor 6. Konsentrasi nomor 6. Ada loh. Sorry ya, mobil gua lebih bagus dari dia. Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Ah, gambarnya apa? Sila kelima. Pancasila sila kelima gambar apa? Lambang gambarnya. Apa ini? Si Goti kayaknya waktu SD kayaknya di balai kota dulu ya. Dengerin musik. Nongkrong dulu ya. Guru kagak didengerin kali ya. Benar, benar. Survei dulu. Oke, ayo titik. Berapa? Apa? Yeay. Apa? I'm smart. Oke. Jawabannya tunggu. Tadi belum boleh diganti nggak? 1, 2, 3. Nggak diganti lagi. Ayo dong. Aduh lama nih. Pancasila sila kelima. Oke. Apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Jupe. Padi dan Padi dan kapas. kapas. Bebek nungging. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Ada ya? Mereka ada yang berwujud aneh, menyeramkan, dan ada juga yang berukuran raksasa melebihi berat normal yang biasa kita ketahui. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 penemuan hewan monster. Nelayan di perairan Karibia ketakutan setelah menemukan makhluk aneh yang diduga ikan yang memiliki kaki, jari kaki, dan hidung mirip manusia. Meski memiliki sisik seperti ikan, namun hewan yang satu ini memiliki 2 kaki yang lengkap dengan jari. Hewan aneh ini ditemukan di pelabuhan Windward di pulau kecil Carrico. Seorang penduduk setempat menyebutkan orang-orang berkerumun di sekitar untuk melihat. Mereka pun mengatakan belum pernah melihat hewan seperti ini sebelumnya. Sang nelayan Hope McLawrence menemukannya saat menarik hewan itu dari jaringnya. Ia mengatakan makhluk itu memiliki kaki yang panjang dengan jari-jari kaki, tidak ada sirip, ada tulang panjang di punggungnya, dan hidung manusia yang sempurna tepat di atas mulutnya. Hope yang sudah menjadi nelayan selama lebih dari 50 tahun memiliki pendapat sendiri tentang ikan itu. Menurutnya, dengan kaki tersebut memungkinkannya untuk berjalan di dasar laut. Seekor monster laut yang menakutkan dengan panjang 4 meter ditemukan terdampar di pantai Bonfil, Acapulco, negara bagian Guerrero, Meksiko. Para ahli kelautan pun bingung. Hewan yang berbentuk aneh ini pun membuat takut para turis yang sedang berada di pantai. Diduga kuat tubuh hewan yang menakutkan ini mengambang dan diempaskan oleh arus ombak yang kuat ke pantai karena arus laut Meksiko memang terkenal deras. Hal ini memungkinkan hewan yang oleh warga disebut monster laut itu terdampar di pasir pantai. Koordinator Garda Sipil dan Pemadam Kebakaran Guerrero, Rosa Camacho, percaya hewan misterius ini belum mati dan masih bertahan hingga waktu yang lama. Namun hewan ini sudah tampak lelah dan lambat laun akan mati juga. Penampilan hewan misterius ini pun sampai memicu perdebatan tentang jenis hewan apakah itu. Ada yang menduga makhluk ini mungkin jenis cumi-cumi raksasa dan yang lain mengatakan itu ikan paus. Jasad seekor monster laut yang terdampar di pantai Spanyol telah membuat bingung para peneliti. Pasalnya, hewan yang termasuk jenis ikan ini mempunyai panjang 4 hingga 5 meter dan tampak memiliki tanduk di kepalanya.
Ketika ditemukan terdampar pada pantai Luis Siret di Villaricos, Spanyol, tubuh hewan ini telah membusuk. Karena itulah para ahli kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dari makhluk ini. Masyarakat lokal penasaran apakah binatang ini merupakan makhluk mitos yang berasal dari laut dalam. Banyak yang menduga jika ia adalah dinosaurus, raksasa laut, Loch Ness, atau bahkan ikan duyung. Promar Sea Life Defense Program pun berharap para ahli dari tempat lain mampu mengidentifikasi makhluk ini. Sementara itu, Dean Grubbs, ahli ikan dari Florida State University yang mengkhususkan diri pada spesies hiu, berpendapat bahwa jasad ikan tersebut terlihat seperti jasad seekor hiu. Walau begitu, jenis makhluk yang terdampar ini masih terus diselidiki. Desember tahun lalu, masyarakat Jepang dikagetkan dengan adanya penemuan cumi-cumi raksasa yang melintas di wilayah perairan Jepang bagian di pantai Toyama yang ada di prefektur Toyama. Kawasan Jepang memang dikenal sebagai tempat bagi hewan-hewan air yang menakjubkan di dunia, karena memang pernah beberapa kali ditemukan hewan-hewan laut raksasa yang terdampar di pantai dalam keadaan tewas. Namun penemuan ini tetap membuat publik tercengang karena cumi-cumi ini masih hidup. Ukurannya pun terbilang fantastis dengan panjang yang diperkirakan mencapai 4 meter. Cumi-cumi ini dikenal sebagai spesies dari Architeuthis yang memiliki warna kulit kemerahan dan merupakan jenis cumi-cumi yang sebenarnya lebih senang berenang di lautan paling dalam dan jarang muncul ke permukaan. Namun anehnya, cumi-cumi yang satu ini berani menampakkan diri saat pantai Toyama sedang ramai oleh pengunjung. Karena itu, banyak wisatawan yang merekam kejadian langka ini dengan wajah terpana. Seekor salamander raksasa ditemukan oleh nelayan Tiongkok di Chongqing, wilayah sebelah barat dari negeri tirai bambu itu. Hewan ini diduga sebagai makhluk yang paling tua di dunia, dan hewan yang diduga berusia 200 tahun ini ditemukan oleh Wang Yong di sebuah gua yang terpencil. Nelayan ini kemudian memanggil peneliti satwa liar untuk menangkap hewan amfibi itu. Para peneliti yang tiba di gua pun nyaris tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka terkejut karena mendapati salamander langka dengan panjang hampir 1,4 meter tersebut. Hewan ini kemudian ditangkap oleh mereka, kemudian dibawa ke pusat pemeliharaan setelah diketahui dalam kondisi sakit. Diduga hewan ini bisa bertahan hidup hingga 2 abad karena hidup di dalam kolam pasang surut di gua yang terisolasi. Hewan yang disebut-sebut menyerupai monster ini diberi nama Wawayu yang artinya ikan bayi. Sebab dalam salamander ini diketahui bisa mengeluarkan suara seperti suara tangisan bayi. Walau di dalam video yang beredar tak pernah terdengar suara yang keluar dari hewan tersebut. Seekor ikan Melanocytus anglerfish atau yang sering disebut iblis laut terlihat untuk pertama kali di kedalaman 600 meter di bawah permukaan Laut Pasifik di wilayah Monterey Canyon. Pada November 2014, ikan ini ditemukan berukuran 9 cm dengan antena yang bercahaya di atas kepalanya. Ikan ini memiliki rahang yang besar yang melebihi ukuran tubuhnya, gigi-gigi yang tajam, serta lentera bercahaya di atas kepalanya berfungsi untuk menarik mangsa. Penemuan ikan yang tergolong langka tersebut didokumentasikan oleh Monterey Bay Aquarium Research Institute atau MBRI yang berbasis di California, Amerika Serikat. Spesies ikan Melanocytus yang berjenis kelamin betina ukurannya jauh lebih besar dari yang jantan. Tim MBRI percaya ini merupakan penampakan pertama yang direkam, walau sebenarnya ikan Melanocytus diduga kuat masih hidup di laut yang dalam. Dan untuk meneliti lebih lanjut, para peneliti pun menangkap ikan tersebut, lalu disimpan dalam sebuah tangki gelap dengan suhu air dingin mirip habitatnya. Namun diperkirakan hidup ikan iblis ini tidak akan bertahan lama. Seorang nelayan di Jepang berhasil menangkap seekor ikan monster yang mengerikan di laut dekat terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima. Ikan seperti monster ini diyakini berjenis wallfish yang menghuni laut dalam. Ikan besar ini terlihat seperti hewan purba dengan mulut yang lebar dan ukuran kepala yang juga besar. Sang nelayan bernama Hirasaka Hiroshi kemudian mengunggah foto selfie dirinya dengan tangkapannya itu di Twitter. Ia menyebut ikan tersebut dari jenis wallfish. Wallfish umumnya hidup di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik.
Mereka adalah jenis ikan penghuni laut dalam dan sangat jarang berada Dari dia. Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Gambarnya apa? Sila kelima. Pancasila sila kelima gambar apa? Lambang gambarnya. Si Goti kayaknya waktu SD diam di balai kota dulu ya. Dengerin musik. Nongkrong dulu ya. Guru kagak didengerin kali ya. Benar. Survei dulu. Oke, ayo titik. Berapa? Apa? Yeay. Apa? I'm smart. Oke. Jawabannya tunggu Tadi lu belum Apa? boleh diganti nggak? 1, 2, 3. Nggak diganti lagi. Ayo dong. Aduh lama nih. Pancasila sila kelima. Oke. Apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Jupe. Padi dan Padi dan kapas. kapas. Bebek nungging. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Ada ya? Nomor 6. Konsentrasi nomor 6. Ada loh. Sorry ya, mobil gua lebih bagus dari dia. Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Gambarnya apa? Sila kelima. Pancasila sila kelima gambar apa? Lambang gambarnya. Si Goti kayaknya waktu SD diam di balai kota dulu ya. Dengerin musik. Nongkrong dulu ya. Guru kagak didengerin kali ya. Benar. Survei dulu. Jasad seekor monster laut yang terdampar di pantai Spanyol telah membuat bingung para peneliti. Pasalnya, hewan yang termasuk jenis ikan ini mempunyai panjang 4 hingga 5 meter dan tampak memiliki tanduk di kepalanya. Ketika ditemukan terdampar pada pantai Luis Siret di Villaricos, Spanyol, tubuh hewan ini telah membusuk. Karena itulah para ahli kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dari makhluk ini. Masyarakat lokal penasaran apakah binatang ini merupakan makhluk mitos yang berasal dari laut dalam. Banyak yang menduga jika ia adalah dinosaurus, raksasa laut, Loch Ness, atau bahkan ikan duyung. Promar Sea Life Defense Program pun berharap para ahli dari tempat lain mampu mengidentifikasi makhluk ini. Sementara itu, Dean Grubbs, ahli ikan dari Florida State University yang mengkhususkan diri pada spesies hiu, berpendapat bahwa jasad ikan tersebut terlihat seperti jasad seekor hiu. Walau begitu, jenis makhluk yang terdampar ini masih terus diselidiki. Desember tahun lalu, masyarakat Jepang dikagetkan dengan adanya penemuan cumi-cumi raksasa yang melintas di wilayah perairan Jepang bagian di pantai Toyama yang ada di prefektur Toyama. Kawasan Jepang memang dikenal sebagai tempat bagi hewan-hewan air yang menakjubkan di dunia, karena memang pernah beberapa kali ditemukan hewan-hewan laut raksasa yang terdampar di pantai dalam keadaan tewas. Namun penemuan ini tetap membuat publik tercengang karena cumi-cumi ini masih hidup. Ukurannya pun terbilang fantastis dengan panjangnya yang diperkirakan mencapai 4 meter. Cumi-cumi ini dikenal sebagai spesies dari Architeuthis yang memiliki warna kulit kemerahan dan merupakan jenis cumi-cumi yang sebenarnya lebih senang berenang di lautan paling dalam dan jarang muncul ke permukaan. Namun anehnya, cumi-cumi yang satu ini berani menampakkan diri saat pantai Toyama sedang ramai oleh pengunjung. Karena itu, banyak wisatawan yang merekam kejadian langka ini dengan wajah terpana. Seekor salamander raksasa ditemukan oleh nelayan Tiongkok di Chongqing, wilayah sebelah barat dari negeri tirai bambu itu. Hewan ini diduga sebagai makhluk yang paling tua di dunia, dan hewan yang diduga berusia 200 tahun ini ditemukan oleh Wang Yong di sebuah gua yang terpencil. Nelayan ini kemudian memanggil peneliti satwa liar untuk menangkap hewan amfibi itu. Para peneliti yang tiba di gua pun nyaris tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka terkejut karena mendapati salamander langka dengan panjang hampir 1,4 meter tersebut. Hewan ini kemudian ditangkap oleh mereka, kemudian dibawa ke pusat pemeliharaan setelah diketahui dalam kondisi sakit. Diduga hewan ini bisa bertahan hidup hingga 2 abad. Menemukannya saat menarik hewan itu dari jaringnya. Ia mengatakan makhluk itu memiliki kaki yang panjang dengan jari-jari kaki, tidak ada sirip, ada tulang panjang di punggungnya, dan hidung manusia yang sempurna tepat di atas mulutnya.
Hope yang sudah menjadi nelayan selama lebih dari 50 tahun memiliki pendapat sendiri tentang ikan itu. Menurutnya, dengan kaki tersebut memungkinkannya untuk berjalan di dasar laut. Seekor monster laut yang menakutkan dengan panjang 4 meter ditemukan terdampar di pantai Bonfil, Acapulco, negara bagian Guerrero, Meksiko. Para ahli kelautan pun bingung. Hewan yang berbentuk aneh ini pun membuat takut para turis yang sedang berada di pantai. Diduga kuat tubuh hewan yang menakutkan ini mengambang dan diempaskan oleh arus ombak yang kuat ke pantai karena arus laut Meksiko memang terkenal deras. Hal ini memungkinkan hewan yang oleh warga disebut monster laut itu terdampar di pasir pantai. Koordinator Garda Sipil dan Pemadam Kebakaran Guerrero, Rosa Camacho, percaya hewan misterius ini belum mati dan masih bertahan hingga waktu yang lama. Namun hewan ini sudah tampak lelah dan lambat laun akan mati juga. Penampilan hewan misterius ini pun sampai memicu perdebatan tentang jenis hewan apakah itu. Ada yang menduga makhluk ini mungkin jenis cumi-cumi raksasa dan yang lain mengatakan itu ikan paus. Oke, ayo Tete. Berapa? Apa? Yeay. Apa? I'm smart. Oke. Jawabannya tunggu Kata dulu belum Apa? boleh diganti nggak? 1, 2, 3. Udah diganti lagi. Ayo dong. Aduh lama nih. Pancasila sila kelima. Oke. Apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Jupe. Padi dan Padi dan kapas. kapas. Bebek nungging. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Mereka ada yang berwujud aneh, menyeramkan, dan ada juga yang berukuran raksasa melebihi berat normal yang biasa kita ketahui. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 penemuan hewan monster. Nelayan di perairan Karibia ketakutan setelah menemukan makhluk aneh yang diduga ikan yang memiliki kaki, jari kaki, dan hidung mirip manusia. Meski memiliki sisik seperti ikan, namun hewan yang satu ini memiliki 2 kaki yang lengkap dengan jari. Hewan aneh ini ditemukan di pelabuhan Windward di pulau kecil Carrico. Seorang penduduk setempat menyebutkan orang-orang berkerumun di sekitar untuk melihat. Mereka pun mengatakan belum pernah melihat hewan seperti ini sebelumnya. Sang nelayan Hope McLawrence